Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Profesor Dr. Insinyur Komariatus Tolihah. Selamat pagi teman-teman sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bahasan diskusi kami mengenai hak asasi manusia. Perkenalkan, nama saya Erika Farhan Mutia dengan NIM 2150304011111025 asal kota Sidoarjo. Ya, perkenalkan, nama saya Farhan Hamid dengan NIM 215-030-400-111-035 dengan alamat asal Kota Malang. Next. Perkenalkan, nama saya Fatia Zarin Rahmaniar dengan NIM 215-030407-111-062, asal kota Bekasi. Next. Perkenalkan, nama saya Jiza Intan Nur Cahyani dengan NIM 215-3030-40-1111-021 dengan asal Kota Malang. Next. Perkenalkan, nama saya Juke Zarinatum Baroka, NIM 21503040-7111-073, asal Jombang. Perkenalkan, nama saya Nabila Rasendria dengan nomor NIM 215030401111023. Saya berasal dari Sidoarjo. Next. Perkenalkan, nama saya Rima Amalia dengan NIM 21503040-1111033 dengan asal Malang. Perkenalkan, nama saya Syafana Qalbudi Yunus dengan NIM 215030407111037 asal dari kota Surabaya. Selanjutnya ucapan terima kasih dari kami kepada jajaran dosen. Yang pertama ada Profesor Nufil Hanani selaku Rektor Universitas Brawijaya. Selanjutnya ada Profesor Aulaniam selaku Wakil Rektor Bidang Akademik. Selanjutnya kepada Profesor Gugus Irianto selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan. Selanjutnya kepada Profesor Abdul Hakim selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Selanjutnya kepada Profesor Sasmito Jati selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama. Selanjutnya kepada Profesor Bambang Supriyono selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi. Selanjutnya kepada Ibu Saparila Worokinasi selaku Ketua Program Studi Perpajakan. Dan yang terakhir kepada Profesor Komariatus Tolihah selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan. Next. Berikut daftar isi dari bahasan kelompok 3. Yang pertama ada dasar hukum, yang kedua ada tinjauan empiris, yang ketiga ada tinjauan teoritis, yang keempat ada pengertian dari HAM, yang kelima ada konsep HAM secara universal, yang keenam ada HAM dalam pandangan Pancasila, yang ketujuh adalah pemahaman kasus HAM, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Next. Untuk dasar hukum yang digunakan adalah yang pertama, Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mengandung makna atau pemikiran jika setiap manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan aspek individual dan sosial. Pancasila menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Maka dari itu, setiap manusia memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi setiap manusia tanpa terkecuali. Kemudian, dasar hukum yang kedua adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya menjadi landasan konstitusi negara saja, namun juga menjadi salah satu landasan hukum hak asasi manusia di Indonesia. Dalam pasal 28A hingga 28J UUD 1945 dijelaskan hak asasi manusia setiap warga Indonesia secara garis besar. Pasal 28A hingga 28J UUD 1945 berisikan hak tiap warga Indonesia, yakni hak hidup untuk mempertahankan kehidupannya,
hak membentuk keluarga dan mendapatkan keturunan melalui perkawinan yang sah, hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapat perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hak mendapat pekerjaan dan perlakuan yang adil, hak atas status kewarganegaraan, hak memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya, hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan dan menyatakan pikiran serta sikap sesuai hati nurani, hak kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, harta benda, dan mendapat rasa aman, hak untuk bebas dari penyiksaan atau segala bentuk tindakan merendahkan derajat manusia, dan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, serta hak untuk bebas dari perilaku diskriminatif. Next. Selanjutnya ada tinjauan empiris. Penegakan HAM di Indonesia bisa dikatakan kurang merata. Banyak rakyat kecil yang masih belum bisa mendapatkan kebebasannya. Sebaliknya, banyak pejabat yang kaya bertambah kaya. Hal ini dapat terjadi karena belum meratanya penegakan HAM di negara ini. Padahal sudah tercantum dalam berbagai undang-undang bahwa setiap warga negara berhak merasakan kebebasan, kesejahteraan, dan perlindungan hukum yang sama, tanpa memandang suku, agama, jabatan, dan lain sebagainya. Keadaan ini harus segera dibenahi agar Indonesia bisa menjadi negara maju di masa yang akan datang. Selanjutnya ada tinjauan teoritis. Definisi HAM menurut para ahli. Yang pertama ada John Locke. Menurut John Locke dalam bukunya yang berjudul The Second Treatise of Civil Government, A Letter Concerning Toleration, tahun 2002, hak asasi manusia adalah hak yang dianugerahkan oleh Sang Pencipta kepada makhluknya, melingkupi kesetaraan, keluasan, dan hak untuk menghidupi kehidupannya, serta mempertahankan hartanya. Teori ini adalah teori yang paling terkenal dalam lingkup hak asasi manusia. Next. Selanjutnya ada definisi HAM menurut Profesor Notonegoro. Dilansir dari karya Profesor Sajipto Raharjo, yaitu Buku Ilmu Hukum, Profesor Notonegoro menuturkan bahwa hak merupakan suatu wewenang untuk mendapatkan atau memenuhi suatu yang seharusnya didapat atau dipenuhi oleh pihak tertentu dan tidak diperoleh pihak lain manapun juga yang pada dasarnya bisa dituntut secara paksa. Adapun kewajiban asasi manusia, yaitu keharusan yang dilaksanakan seseorang dan mewajibkan orang tersebut untuk melaksanakan sesuatu tanpa adanya pengecualian. Lalu selanjutnya ada definisi HAM menurut United Nations Human Rights. Dalam buku yang berjudul Human Rights, dituturkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang menyatu ke semua manusia yang berlaku secara global karena dilandasi oleh derajat dan taraf manusia tanpa memandang ras, warna kulit, lalu ada jenis kelamin, etnis, sosial, agama, bahasa, kebangsaan, orientasi seksual, disabilitas, ataupun karakteristik berbeda lainnya. Kewajiban asasi manusia yaitu kewajiban yang wajib dilakukan untuk mempertahankan HAM. Terdapat 3 kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu kewajiban guna menghormati, kewajiban guna melindungi, dan juga kewajiban guna dipenuhi. Next. Pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada masing-masing diri manusia sejak terlahir ke dunia. Dengan adanya hak ini, semua manusia tanpa terkecuali bisa mendapatkan jaminan moral dan memiliki kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia tidak dapat hidup secara layak. Pengertian hak asasi manusia ini sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999. Karena sudah tercantum di dalam undang-undang, maka hukum HAM wajib ditegakkan oleh semua masyarakat Indonesia. Dengan diterapkannya HAM, diharapkan tidak ada pihak yang mendapat perlakuan tidak adil karena pada dasarnya semua manusia memiliki hak yang sama. Penegakan HAM dapat membawa beberapa dampak positif, seperti
terciptanya lingkungan masyarakat yang saling menghargai satu sama lain tanpa adanya diskriminasi, semua warga negara bisa merasakan keadilan yang sama, berkurangnya tingkat kriminalitas di Indonesia, dan kemajuan moral bangsa. Next. Konsep HAM secara universal. HAM bersifat universal. Hal ini berarti HAM berlaku dimanapun dan kapanpun, karena pada konsepnya, HAM melekat pada diri setiap manusia sejak dilahirkan tanpa melihat kewarganegaraannya, asal-usulnya, agamanya, dan lain sebagainya. Konsep HAM secara universal ini disahkan lewat peristiwa Deklarasi Universal Hak Manusia atau DUHAM, The Universal Declaration of Human Rights, pada tanggal 10 Desember tahun 1948 oleh PBB. Deklarasi ini menjadi aturan tertulis pertama yang disepakati oleh dunia. Next. Ada 3 nilai pokok di dalam DUHAM, yaitu penghormatan martabat manusia, kemerdekaan, dan kesetaraan. Ketiga pokok tersebut adalah kata kunci untuk dilaksanakannya HAM untuk menciptakan keadilan, kedamaian, ketertiban, dan kemajuan umat manusia yang dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Next. Yang selanjutnya yaitu HAM dalam pandangan Pancasila. 1. Berdasarkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka setiap orang berhak untuk memeluk agama apapun dan beribadah sesuai ajaran agamanya masing-masing, tanpa adanya paksaan dan diskriminasi dari pihak tertentu. 2. Berdasarkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, maka setiap orang berhak mendapat perlakuan yang sama. Semua orang juga berhak mendapat pelindungan hukum yang sama. 3. Berdasarkan sila ketiga, persatuan Indonesia, maka setiap orang harus saling bekerja sama untuk menjaga persatuan dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 4. Berdasarkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka setiap warga negara berhak untuk bermusyawarah dan mengemukakan pendapatnya. 5. Berdasarkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan, pendidikan, martabat yang sama. Hak masing-masing warga negara juga diakui dan dilindungi oleh negara. Next. Selanjutnya ada pemahaman kasus HAM. Meskipun penegakan HAM sudah diatur dalam Pancasila dan undang-undang, tetapi masih banyak orang yang belum mendapatkan haknya. Hal ini terjadi karena berbagai macam faktor penyebab, seperti perbedaan suku dan bangsa, masih adanya oknum pemerintah yang belum menjalankan tugasnya sesuai dengan bagaimana mestinya, serta masih ada saja warga negara yang belum bisa menghargai hak asasi milik orang lain. Berikut adalah contoh kasus HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah kasus pembunuhan Munir. Yang kedua adalah pembunuhan massal tahun 1965. Yang ketiga adalah peristiwa Talang Sari di Lampung pada tahun 1989. Yang keempat adalah tragedi Trisakti. Yang kelima adalah peristiwa Paniai tahun 2014. Dan kerusuhan Mei tahun 1998. Penegakan HAM untuk mencegah kasus-kasus tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pada pasal 36 yang berbunyi bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud pasal 8 huruf A, B, C, D, dan E dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, atau pidana paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Berdasarkan pada apa yang telah kami sampaikan pada bahasan sebelumnya, dapat kita simpulkan pada 4 kesimpulan. Yang pertama, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada masing-masing diri manusia sejak terlahir ke dunia. Dengan adanya hak ini, semua manusia tanpa terkecuali
bisa mendapatkan jaminan moral dan memiliki kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia tidak dapat hidup secara layak. Pengertian HAM ini sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Yang kedua, HAM itu bersifat universal, artinya HAM berlaku dimanapun seseorang berada dan kapanpun waktunya. Konsep HAM secara universal ini disahkan lewat peristiwa Deklarasi Universal Hak Manusia atau DUHAM pada 10 Desember 1948 oleh PBB. Yang ketiga, hak asasi manusia memperoleh jaminan yang kuat dari falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Karena sumber dan muara dari hak asasi manusia adalah Pancasila, maka isi dari hak-hak manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis pada ketentuan Pancasila yang telah ditentukan. Dan yang keempat, walaupun penegakan HAM sudah diatur dalam Pancasila dan undang-undang, masih banyak orang yang tidak mendapatkan haknya. Hal ini bisa terjadi karena berbagai macam faktor penyebabnya, seperti perbedaan suku dan bangsa, masih adanya oknum pemerintah yang belum menjalankan tugasnya sesuai dengan bagaimana mestinya. Contoh pelanggaran HAM tersebut ada kasus pembunuhan Munir, pembunuhan massal 1965, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya adalah saran. Sejauh dari bahasan kami ini, ada beberapa poin yang perlunya kami sampaikan sebagai saran. Yang pertama, saran untuk pemerintah sebagai pejabat dan penegak hukum dengan lebih sungguh-sungguh lagi menegakkan hukum HAM. Walaupun upaya kemajuan dan perlindungan terhadap HAM telah banyak dilakukan oleh pemerintah, hal ini sudah menjadi kewajiban bersama segenap komponen bangsa untuk mencegah agar pelanggaran hak asasi manusia tidak terulang kembali. Yang kedua, saran untuk lebih memperkuat penegakan HAM di Indonesia. Pemerintah harus lebih proaktif mengkaji dan membahas instrumen HAM internasional yang belum diratifikasi. Dan yang ketiga, kita sebisa mungkin harus menghilangkan budaya suap di Indonesia, karena uang tidak bisa membeli HAM orang lain. Next. Berikut adalah sumber-sumber yang telah kami dapatkan sebagai referensi dalam bahasan diskusi kami. Next. Terima kasih. Bila ada kesalahan dalam penulisan atau materi yang kurang jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja. Sekian dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.